Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan tiada ada yang ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPD Desa Yatmayang beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati tim 2 Muslimbang Kecamatan yang diketuai oleh Ayahanda Haji Ridwan bersama teman-teman pendamping kecamatan maupun pendamping lokal desa. Ya, sama-sama kita hormati semua jajaran perangkat desa maupun perangkat kewilayahan Desa Yatmayang. Yang sama-sama kita hormati PKK maupun kader kesehatan, bapak-bapak RT, kemudian adik-adik Karang Taruna, kemudian yang sama-sama kita hormati juga yang tadi kelupaan ini Pak Komandan Babin Kamtipmas kita yang selalu mendampingi dalam semua acara. Lengkapnya kita semua yang hadir di aula kantor desa yang setengah jadi ini, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu ini kita bisa melaksanakan kewajiban kami bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan penetapan RKP Des 2025 dan sekaligus menentukan RKP draft usulan kegiatan di tahun 2026 besok. Kedua kalinya selawat ma'asalam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam pengantar ini saya menyampaikan secara umum, sampaikan terima kasih juga kepada tim kecamatan, tim 2 dari kecamatan, dan permohonan maaf yang seyogianya kegiatan ini terjadwal hari Kamis lalu, tetapi pada saat itu bersamaan dengan jadwal Muslimbang tematik di Fabel, yang mana di Lombok Barat hanya ada 2 desa yang menjadi uji coba, yaitu Desa Yatmayang sama Desa Banyuurip, di mana Muslimbang tematik itu mengangkat tema tentang khusus perempuan dan disabilitas. Kenapa Muslimbang tematiknya dulu, dengan harapan nantinya hasil itu bisa tercover di Muslimbang desa maupun sampai ke Muslimbang kabupaten gitu. Sehingga terpaksa kami mengundur untuk kegiatan Muslimbang reguler hari ini. Kemudian yang kedua, untuk dimaklumi bersama bahwa 2025 dana desa untuk Desa Yatmayang itu ternyata mengalami pengurangan dan hampir mirip dengan 2023, kurang lebih hampir 60 jutaan. Dari 1.025 juta sekarang tersisa hanya 970 juta. Jadi pengurangannya dari 1.027 juta terakhir sekarang menjadi 970 juta. Bahkan ada beberapa desa yang angkanya sampai 600 juta. Kita kurang tahu apakah ini menjadi kebijakannya Presiden untuk memenuhi visi misi beliau untuk makan siang gratis itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas posisi kita hari ini dari tahun ke tahun, dari awalnya dulu 1,3, kemudian terus 2024 bertahan di 1 miliar, sekarang sudah di bawah 1 miliar. Jadi tidak tahu yang 2026 dan seterusnya. Nah kemudian ADD kita, kemudian ada PHP yang nantinya lebih rincinya akan dirincikan oleh Pak Sekdes. Saya ingin menggambarkan secara umum saja bahwa dari anggaran-anggaran yang ada ini ada 4 kewajiban secara umum yang desa harus laksanakan. Yang pertama di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
Artinya ada penghasilan yang hak-hak dari teman-teman perangkat desa, perangkat kewilayahan, RT dan seterusnya, itu masuk di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan itu secara umum angkanya mencapai hampir 900 juta setahun. Dari honor siltap perangkat desa ditambah dengan kader posyandu, kemudian RT, pengurus, guru PAUD dan seterusnya, itu mencapai angka putih hitam bu. Hampir 800-an. Kemudian plus sama awal lainnya. Nah, kemudian bidang yang kedua, bidang pembangunan desa, yang mana dari turunan RPJMD kita di 2024 biarkan terus saja dan kalau kami koordinasikan ini dengan pertanyaan kami ini jangan doa kalaupun di air ada perasaanku evaluasi sejauh mana desa memprioritaskan pembangunan desa yang sifatnya secara prioritas berdasarkan aturan Menteri Desa. Misal kayak BPDB dulu kan 25%, sekarang 5%, 11%. Kemudian alokasi dana ketahanan pangan 20%, nggak boleh 20%. Nah, kemudian kesehatan, bidang pembangunan desa sudah diatur. Ketika diatur maka porsinya memang harus penuhi itu prioritas yang diatur oleh besar, baru kita melakukan kegiatan di prioritas. Nah, ini menjadi bahan evaluasi juga Pak Kades. Kemudian ketepatan waktu kita dalam melakukan perencanaan desa. Kemudian masalah pertanggungjawaban desa. SPJ kegiatan kita, OMSPAN dan sebagainya. Ini jadi evaluasi karena kami juga selaku pendamping desa ini kami juga melaporkan itu baru oleh BD. Ini juga kepala desa yang ditugaskan di desa tapi nggak sanggup untuk ini. Itu jadi kemudian rumah tangga miskin juga ada. Itu silahkan dicek di EDM desa yang disusun setiap tahun itu di mana posisinya rumah tangga miskin kita itu berapa kemarin terakhir di EDM desa. Kemudian kemarin sempat diskusi lama dengan Pak Ades berkaitan dengan SDGs desa, ada Sustainable Development Goals itu yang minta untuk dianggarkan lagi di tahun 2025 karena itu sudah termasuk bagian dari profil desa Pak Sedes. Jadi kalau itu sudah jadi, semua sudah terekam di situ, insya Allah profil desa kita lengkap karena setiap item yang masuk dalam SDGs itu sudah ada 18 indikator di situ. Tadi satu misalnya kesejahteraan ekonomi, kalau diklik di situ sudah ada rekomendasi kegiatan. Nah, EKP ini juga sebenarnya sudah ada rekomendasi kegiatan. Kemarin misalkan Pak Kades ini SDGs itu seperti ini. Jadi pendataan yang lain sudah 32,2%, skornya 32, hampir 1000 sekian ya, 1400-an yang sudah di data. Itu pendataan itu per individu, per RT. Jadi di situ itu Bapak Ibu, warga sakadu keramik singgita hampir dulu ya. Balik warga sakadu keramik singgita hampir dulu ya. Balik warga sakadu semen, kayu kelihatan. Warga kita yang bekerja dan tidak bekerja kelihatan. Apa yang di singgita itu. Sehingga data ini penting Pak Kades.
Data ini penting kenapa? Itu adalah referensi untuk mengambil sebuah kebijakan dalam pembangunan. Kalau perencanaan desanya tidak terarah berdasarkan kebutuhan, maka visi misinya Pak Kades juga nggak bisa selesai meskipun tambahan jabatannya 2 tahun. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, yaitu musrenbang RKPS itu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021. Skemanya menyusun strategi agar dapat waktu tanggal 30 September 2024. Jadi kecamatan mengirim surat itu ya wajar Pak kasih kan sampai ada ini. Lama sudah Pak kita kirim surat untuk proses perencanaan itu. Nah, harapan kami Pak Kades supaya ke depan itu janganlah sampai lambat sampai kita ditelepon enggak benar. Semua desa di Kecamatan Lembang, semua desa di Kecamatan Lembang membuat morat keningnya. Kami selaku pendamping ini kelihatan Pak, karena maka pembangunan ini telat di situ. APBDes-nya gaji harus minggu telat, bahkan ada yang bisa sampai 3 bulan baru di Januari Februari Maret kan nggak menarik. Akhirnya kami selaku di desa ada Bapak Ali juga hadir di sini untuk menjaga desa, membangun desa, memfasilitasi desa. Apa yang kurang silahkan kami dihubungi, ada yang tidak jelas silahkan kami hubungi. Saya sudah setahun dihubungi. Tak tahu juga mungkin karena kami kecamatan ini ada 2 pendamping kecamatan, yang sama Pak Zul, kemudian pendamping desanya Pak Imam Suara. Itu bisa kita apa itu kita tidak kenal. Kemudian jangan sampai salah kamar Pak. Kalau salah kamar bahaya. Betul niat kita, tapi karena kita melanggar aturan salah juga Pak Kades. Ada beberapa catatan juga yang kemarin memang perlu dikoreksi kembali Pak, yang kita diskusikan kemarin. Nah kemudian ada yang sekali bahwa 30 September jadi segala proses dari musrenbang SKB ini adalah yang mengundang itu BPD. Makanya pembukaan awalnya tadi Pak Ketua BPD, nah yang mengesahkan kemudian RKP BPD, nanti outputnya Perdes Pak Ketua nih Perdes dan Perdes. Nah, selanjutnya nanti pemaparan oleh Pak Sekses terkait API tahun 2025. Silakan disampaikan dulu Pak sebelum ke DU dibacakan sebelum ke DU draft RKP-nya disampaikan dulu supaya peserta musyawarah juga tahu apa sih rencana kerja pemerintah desa di tahun 2025. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lebih kepada diskusi nanti karena di DU itu nanti ada kita diskusi panel Bapak Ibu, ada pembagian kelompok. Ini pembagian kelompok untuk usulan yang diusulkan ke kabupaten yang sifatnya besar-besar, namun konek-konek masih bau gaduh dana desa atau BPJS yang besar kayak aspal penghubung antar desa, jembatan desa yang skalanya besar. Namun kalau masih kecil-kecil masih bisa dibiayai lewat BPJS. Nah, mungkin itu yang bisa yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi sudah panjang lebar telah diuraikan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Bapak Kasipang maupun dari Bapak Pendamping Desa kaitannya
mungkin sedikit kami akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan tahapan dari penyusunan RKPDS ini, yaitu sesuai dengan Permendagri 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bahwa itu tiap tahun rutin dilaksanakan, bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September itu tahapan penyusunan RKPDS kita. Nah, untuk acara ini mungkin nanti output dari hasil dari agenda kita pada hari ini, yang pertama yaitu sudah disahkannya nanti perdes dokumen RKPDS ini dalam bentuk peraturan desa. Karena ketika itu peraturan desa itu ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah desa, itu secara hukum sudah sah dan itu tidak bisa direvisi lagi. Nah, dasar RKPDS ini nanti kepala desa akan menyusun draft rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa tahun anggaran 2025. Yang kedua kaitannya dengan DURKP, di mana DURKP ini adalah sebagai dasar nanti untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dan DURKP ini adalah diinput lewat SPD oleh operator desa. Yang ketiga yaitu nama-nama delegasi. Nama-nama delegasi dari desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan, yaitu terdiri dari 5 orang, karena di sana nanti yang akan fasilitasi, yaitu pertama bidang sapras, sosial budaya dan ekonomi. Nah, itu berapa hal kaitannya dengan perencanaan tahapan dari penyusunan. Yang kedua, sebenarnya di bulan Oktober ini adalah ikut agenda rutin juga dari pemerintah desa sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pemerintah desa itu satu melaksanakan perubahan APBDes, itu tidak ada perubahan APBDes. Yang kedua adalah menyusun draft rancangan APBDes tahun 2025. Nah, di mana rancangan APBDes ini adalah mulai dibahas pada bulan Oktober dan disahkan itu